Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Oke baik, sebelum memulai layanan kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Saya Ibu. Oke baik, silakan. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awalinya dengan doa dan izinkanlah saya membawa doa ini menurut ajaran agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih bagi yang telah memimpin kita dalam doa. Sebelum memulai layanan kita pada pagi hari ini, kita akan melakukan ice breaking dulu. Ibu minta adik-adik semua untuk berdiri. Ice breaking. Oke baik, jadi ice breaking kita kali ini yaitu tepuk pagi, siang, sore, malam. Jadi kalau ibu bilang tepuk pagi, adik-adik tepuk 1 kali. Kalau tepuk siang, tepuknya 2 kali. Kalau tepuk sore, tepuknya 3 kali. Kalau ibu bilang tepuk malam, berarti tidak usah tepuk, hanya setengah saja. Kita coba ya. Iya Ibu. Tepuk pagi, siang, sore, malam. Baik, saya ulangi. Tepuk siang, pagi, sore, malam. Berarti ada yang belum konsentrasi ya. Ibu ulangi sekali lagi. Tepuk sore, malam, pagi, siang, malam. Masa ada yang belum konsentrasi juga? Ulang sekali lagi. Usahakan tidak boleh ada yang salah lagi. Tepuk pagi, siang, pagi, siang, malam. Oke, baik, silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke baik, jadi topik layanan kita pada pagi hari ini yaitu tentang perilaku agresif. Jadi tujuan Ibu melaksanakan layanan ini yaitu agar adik-adik bisa memahami definisi dari perilaku agresif itu sendiri. Yang kedua itu agar adik-adik dapat mengetahui aspek, jenis, dan bentuk-bentuk dari perilaku agresif. Yang ketiga itu agar adik-adik dapat mengetahui faktor penyebab dari terjadinya perilaku agresif. Yang keempat itu agar adik-adik bisa mengetahui dampak dari perilaku agresif. Yang terakhir itu agar adik-adik bisa mengetahui cara mengurangi perilaku agresif. Baik, layanan kita pada pagi hari ini akan dilaksanakan selama 40 menit. Apakah adik-adik bersedia? Bersedia Ibu. Oke baik, terima kasih. Jadi di sini layanan kita akan terbagi menjadi 4 tahap. Yang pertama itu tahap pembukaan, yang kedua itu tahap peralihan atau transisi, dan yang ketiga itu tahap inti, dan yang terakhir itu tahap penutup. Di sini Ibu sebagai fasilitator yang akan memberikan materi terkait topik layanan tentang perilaku agresif, dan adik-adik di sini bertugas untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh Ibu. Iya Ibu. Oke baik, langsung saja kita masuk ke materi. Baik, yang pertama itu tentang definisi dari perilaku agresif. Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk membacakan terkait dengan definisi perilaku agresif. Oke, baik, Carlos, silakan. Perilaku agresif merupakan perasaan marah atau tindakan kasar akibat kekecewaan atau kegagalan dalam mencapai pemuasan atau tujuan yang dapat diarahkan kepada orang atau benda. Perbuatan bermusuhan yang dapat diarahkan kepada orang atau benda, sifat atau nafsu menyerang sesuatu yang dipandang sebagai hal atau situasi yang mengecewakan, menghalangi atau menghambat. Oke baik, jadi definisi dari perilaku agresif itu adalah perasaan marah atau tindakan kasar begitu.
Oke, baik. Yang kedua itu bentuk-bentuk dari perilaku agresif. Jadi menurut Baron dan Birne yang dikutip oleh Agus Abdul Rahman dalam Kaira tahun 2022 mengatakan bahwa ada 8 macam bentuk perilaku agresif. Yaitu yang pertama, agresif langsung aktif verbal. Jadi agresif langsung aktif verbal ini contohnya itu seperti mencaci, membentak atau memamerkan kekuasaan. Yang kedua itu agresif langsung aktif nonverbal. Jadi agresif langsung aktif nonverbal ini contohnya itu seperti serangan fisik, baik seperti mendorong, memukul maupun menendang dan menunjukkan gestur yang menghina orang lain. Yang ketiga itu agresif langsung pasif verbal. Jadi agresif langsung pasif verbal itu seperti tidak menjawab panggilan dari orang lain begitu. Baik, yang keempat itu agresif langsung pasif nonverbal. Jadi contoh dari agresif langsung pasif nonverbal ini misalnya ketika kita di dalam kelas misalnya ada teman yang mau bertanya dan kita memberikan kesempatan itu dan teman-teman yang lainnya ini mau untuk bertanya juga, tapi kita itu cenderung lebih memilih teman. Kita tidak mau teman yang lain ini berkembang, maunya teman-teman yang itu saja yang berkembang. Yang kelima itu agresif tidak langsung aktif verbal. Agresif tidak langsung pas aktif verbal ini contohnya itu seperti kita menyebarkan rumor-rumor negatif dan kita menghina pendapat orang lain. Yang keenam itu agresif tidak langsung aktif nonverbal. Agresif tidak langsung aktif nonverbal ini contohnya itu seperti mencuri atau merusak barang-barang orang lain. Yang ketujuh itu agresif tidak langsung pasif verbal. Contohnya itu seperti ada orang yang mau memberikan informasi kepada kita tentang sesuatu hal yang penting, tapi kita itu tidak mau memberitahukan informasi yang orang lain sampaikan itu kepada orang lain. Kayak terkesannya kita mau informasi itu hanya kita sendiri yang tahu, tidak perlu orang lain tahu. Tapi sebenarnya informasi itu semuanya harus tahu begitu. Jadi yang berikut itu agresif tidak langsung pasif nonverbal. Jadi contoh dari agresif tidak langsung pasif nonverbal ini misalnya dalam sebuah dalam pengerjaan tugas kelompok itu ada orang yang lebih dominan. Jadi orang yang dominan itu dia tidak mau meminta orang lain untuk mengerjakan, dia maunya dia saja yang mengerjakan begitu. Yang berikut adalah faktor penyebab perilaku agresif. Jadi faktor penyebab dari perilaku agresif ini, faktor penyebab yang pertama itu adalah kondisi pribadi remaja. Jadi kondisi pribadi remaja ini misalnya itu kelainan yang dibawa sejak lahir, baik kelainan fisik maupun psikis, dan juga kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. Yang kedua itu lingkungan rumah dan keluarga yang kurang memberikan kasih sayang dan perhatian orang tua, sehingga remaja mencarinya dalam kelompok teman sebayanya. Misalnya itu seperti dalam keluarga itu rendahnya komunikasi antara orang tua dan anak, dan penolakan dari ayah ibu ketika sang anak ini mau bercerita, tetapi tapi orang tuanya itu lebih sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Itu dapat menyebabkan seorang anak itu melakukan atau membuat perilaku agresif. Yang ketiga itu lingkungan masyarakat yang kurang sehat. Jadi lingkungan masyarakat yang kurang sehat ini seperti kurangnya fasilitas pendidikan dalam masyarakat, kurangnya pengawasan terhadap anak, serta pengaruh norma-norma baru yang ada di luar di lingkungan sekitar. Yang keempat itu lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah ini seperti kurangnya fasilitas pendidikan sebagai tempat penyaluran bakat dan minat remaja, kurangnya perhatian dari guru terhadap siswa yang berada di sekolah,
norma-norma dan tata cara disiplin yang berlaku di sekolah itu terlalu mengekang atau kaku. Baik, selanjutnya itu dampak dari perilaku agresif. Jadi dampak dari perilaku agresif ini terbagi atas dua, yaitu yang pertama adalah dampak bagi diri sendiri. Dampak bagi diri sendiri ini yaitu seseorang itu akan dijauhi oleh teman-temannya dan dia memiliki konsep diri yang buruk serta akan dicap sebagai anak yang nakal dari teman-temannya. Yang kedua itu dampak bagi lingkungan. Jadi dampak bagi lingkungan ini dapat menimbulkan ketakutan bagi anak-anak lain dan akan menciptakan hubungan sosial yang tidak sehat dengan teman-teman sebayanya. Yang berikutnya adalah cara mengurangi perilaku agresif. Baik, cara untuk mengurangi perilaku agresif yang pertama adalah memahami dan mengelola emosi. Cara untuk memahami dan mengelola emosi yang pertama itu kita harus kenali terlebih dahulu apa yang menjadi penyebab kita, apa yang menjadi pemicu perasaan marah atau apa kita mengeluarkan emosi tersebut. Yang kedua itu kita melakukan teknik relaksasi seperti latihan pernapasan untuk membantu kita menenangkan pikiran kita saat kita merasa marah atau kita sedang emosi dengan seseorang. Yang ketiga itu ekspresikan perasaan emosi tersebut dengan sehat. Jadi ekspresikan perasaan emosi itu dengan sehat. Misalnya ketika kita sedang marah, kita tidak boleh melampiaskan kemarahan kita itu dengan orang lain. Kita harus menyalurkan itu ke hal-hal lain yang lebih bermanfaat seperti berolahraga atau tidak menangis juga tidak masalah. Cara yang kedua itu mengubah pola pikir. Jadi mengubah pola pikir ini misalnya ketika pikiran negatif itu muncul dalam pikiran kita, kita coba menggantikan pikiran negatif itu ke pikiran yang lebih positif dan lebih bermanfaat. Yang kedua itu kita harus berlatih empati. Kita harus mencoba melihat situasi itu menurut sudut pandang orang lain, jangan hanya sudut pandang kita saja. Cara yang ketiga itu adalah mengubah perilaku. Dalam mengubah perilaku itu ada juga cara-caranya. Yang pertama itu komunikasi asertif. Jadi komunikasi asertif itu kita belajar untuk menyampaikan pendapat dan kebutuhan kita dengan tegas dan sopan. Yang kedua itu mengelola stres. Jadi mengelola stres ini kita harus mencari kegiatan yang dapat membantu kita untuk mengelola stres seperti berolahraga, menghabiskan waktu di pantai atau di tempat-tempat yang menurut kita merasa lebih tenang. Atau tidak, kita melakukan hobi kita seperti mendengarkan musik atau bermain bola voli, bola kaki atau lain sebagainya. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan. Mungkin dari adik-adik ada yang masih bingung tentang materi atau ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan. Pas Ibu. Oke, baik, Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk membuat kesimpulan terkait dengan materi yang telah Ibu sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan perilaku agresif. Saya Ibu. Oke, baik, adik Delsi silakan. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan terkait apa yang sudah Ibu jelaskan tadi terkait dengan perilaku agresif. Nah, perilaku agresif itu merupakan perasaan marah atau tindakan kasar yang dilakukan oleh seseorang, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Nah, untuk cara mengatasinya, tadi Ibu menjelaskan bahwa ada beberapa cara, bisa dengan latihan asertif atau latihan pernapasan, atau
melakukan hal-hal yang kita sukai, misalnya dengan olahraga dan lain sebagainya. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih adik Delsi. Mari kita berikan tepuk tangan untuk adik Delsi. Oke, baik. Selanjutnya Ibu akan memberikan kepada adik-adik lembar kerja peserta didik dan lembar evaluasi hasil. Jadi nanti Ibu minta adik-adik untuk mengisi lembar kerja peserta didik atau LKPD dengan lembar evaluasi hasil. Oke, baik. Jadi Ibu memberikan waktu kepada adik-adik untuk mengisi LKPD dan lembar evaluasi hasil selama 5 menit. Jika ada yang bingung bisa langsung ditanyakan kepada Ibu. Silakan mengisi. Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Oke, baik. Ibu minta adik Lydia untuk mengumpulkannya. Terima kasih. Oke, baik. Pertemuan kita pada pagi hari ini akan segera berakhir. Jadi sebelum Ibu kembali ke ruangan dan adik-adik melanjutkan pembelajaran, mungkin Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa. Ya, Ibu. Oke, baik. Carlos, silahkan. Baik, sebelum kita kembali ke aktivitas masing-masing, marilah kita terlebih dahulu dengan saya berdoa menurut ajaran agama saya yakni Katolik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih kepada adik Carlos yang telah memimpin kita dalam doa. Mungkin itu saja materi yang bisa Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Ibu harap materi yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Dan sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Selamat pagi. Terima kasih, Bu.